supaya ibu hamil dan janin diberikan kesehatan serta kelancaran hingga pada saat proses persalinan. Menurut data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pertanggal 14 September 2020 menunjukkan sebanyak 4,9% kasus ibu hamil terjangkit virus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa ibu hamil termasuk ke dalam golongan yang sangat rentan terjangkit oleh COVID-19. Hal ini tentu sangat dikhawatirkan karena dapat mengganggu kesehatan ibu hamil maupun janin. Dalam situasi pandemi saat ini, membuat seluruh warga negara Indonesia untuk stay at home. Telah kita sadari bersama bahwa program stay at home ini telah mengakibatkan seluruh aktivitas kita menjadi terbatas, kecuali kita melakukan aktivitas yang sangat-sangat penting. Itu juga kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetapi, walaupun peraturan ini membatasi aktivitas kita, ingat, pelayanan antenatal care harus tetap dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil dan janin, serta menghindari komplikasi pada masa kehamilan hingga persalinan. Dan pelayanan antenatal care ini harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk physical distancing. Walaupun dalam situasi pandemi, para bidan harus tetap melakukan pelayanan antenatal care sesuai dengan prosedur standar. Lalu, apa saja prosedur standar tersebut? Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan, dan pemeriksaan itu harus dilakukan sesuai dengan jadwal. Contohnya, pada saat trimester pertama, ibu melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Pada trimester kedua, ibu melakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali. Dan pada masa trimester ketiga, ibu melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Yang kedua, pemeriksaan dan pelayanan harus dilakukan dengan para bidan maupun tenaga kesehatan yang telah memiliki surat tanda registrasi, supaya pelayanan dan pemeriksaan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku, dan tidak ada klien yang kecewa atas pelayanan antenatal care tersebut. Yang ketiga, pelayanan antenatal care harus dilakukan sesuai dengan standar 10T yang telah ditetapkan. Lalu, apa sajakah yang meliputi standar 10T itu? Simak penjelasannya ya. Jadi, standar 10T itu meliputi timbang berat dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, menetapkan status gizi, mengukur tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut nadi jantung janin, screening status imunisasi TT, dan pemberian imunisasi TT bila diperlukan, tes laboratorium, tata laksana sesuai kewenangannya, pemberian tablet zat besi, konseling sesuai buku pedoman pelayanan antenatal terpadu. Prosedur standar yang keempat, pelayanan dan pemeriksaan harus dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Dan yang kelima, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat pemeriksaan dan pelayanan, salah satunya dengan cara memakai APD yang lengkap, sterilisasi alat, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Namun, perlu kita pelajari bersama, sebelum kita melakukan pemeriksaan dan pelayanan, seorang klien maupun bidan harus memiliki persiapan yang sangat matang. Nah, persiapan yang harus dilakukan oleh klien maupun bidan, yang pertama, membuat jadwal temu. Pasti terlintas di pikiran kita, mengapa sih harus membuat jadwal temu? Terus membuat jadwal temunya gimana caranya? Kenapa kita nggak langsung aja datang ke rumah praktek bidan? Pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan dari klien kepada seorang tenaga kesehatan. Ingat ya, persiapan harus dilakukan sebaik mungkin. Karena dengan adanya persiapan, maka pemeriksaan dan pelayanan akan berjalan dengan lancar. Sebab, kita tidak akan pernah tahu berapa orang yang akan berkonsultasi kepada bidan tersebut maupun tenaga medis tersebut. Jadi, pada masa pandemi saat ini, untuk mengurangi kepadatan, kita harus membuat jadwal temu dengan bidan maupun klien, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan kita terhindar dari kepadatan.
Dan membuat jadwal temu bisa dilakukan melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp. Yang kedua, sebelum melakukan pemeriksaan, ibu hamil diharapkan untuk mempelajari buku KIA terlebih dahulu agar tetap bisa mengetahui kondisi kehamilan secara mandiri. Nah, ketika klien dengan seorang tenaga kesehatan telah membuat jadwal temu serta menyelesaikan persiapan-persiapan tersebut, maka ibu hamil dipersilakan untuk memeriksakan kondisi kehamilannya dengan tenaga medis maupun para bidan. Dan para bidan maupun tenaga medis dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan antenatal care sesuai dengan prosedur standar yang berlaku dan sesuai dengan peraturan-peraturan kesehatan yang berlaku. Untuk para bidan, silakan memberikan pelayanan dengan senang hati dan dengan tulus hati, supaya klien merasa puas dengan pelayanannya dan klien akan melakukan pemeriksaan berikutnya dengan senang hati kepada para bidan maupun tenaga kesehatan. Dan ingat, para bidan maupun tenaga kesehatan harus ekstra dalam memberikan pelayanan kepada klien. Apalagi pada masa pandemi saat ini. Kita sebagai para bidan maupun tenaga kesehatan harus benar-benar siap siaga dalam menjalani pelayanan kepada klien. Dan kita juga harus siap siaga atas kondisi kehamilan klien. Nah, setelah tenaga kesehatan telah selesai memberikan pelayanan antenatal care kepada klien, para tenaga kesehatan diwajibkan untuk melakukan pencatatan pada rekapan medis, supaya data kondisi pasien dapat tersimpan dengan rapi dan tidak kececer. Dan pencatatan itu sangat bermanfaat untuk pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, guna melihat perkembangan kondisi yang dialami oleh klien. Nah, jadi gimana? Sudah bertambah pengetahuannya? Semoga bermanfaat ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa para bidan, berikan pelayanan yang terbaik untuk klien agar klien nyaman dengan pelayanan kita. Terima kasih. Salam sehat.